Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan memang telah memanggil terlapor dalam kasus pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto. Namun hingga kini hasil persidangan yang menyita perhatian seluruh kalangan ini masih belum jelas. Lalu apakah memang benar ada pelanggaran etika yang terjadi ataukah akan ada fakta lain yang muncul? Dan ada dugaan yang berkembang saat ini ada upaya untuk menarik ulur kasus ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber kami pada sore hari ini. Di studio Kompas TV sudah ada anggota MKD dari fraksi Nasdem Akbar Faisal dan peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Henry. Selamat sore Pak Akbar. Selamat sore Mas Febri. Dan nanti juga kita akan menghubungi dan sudah terhubung saat ini dengan pengacara dari Ketua DPR Setia Novanto, Firman Wijaya. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, waktu awal ada kasus ini, Pak Setnov mengatakan tidak akan memperpanjang, tidak akan melaporkan ke kepolisian. Ya. Tapi saat ini ternyata nyatanya Ketua DPR melaporkan ke Barreskrim Polri. Ya, pertama ini pilihan rasional dan pilihan kondisional. Maksudnya dari dua itu, awalnya memang Pak Set sudah pernah menyampaikan akan memaafkan. Itu sebenarnya bermula dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pengadu Pak Pak Menteri SS dan Pak Ma'ruf, ya itu sebenarnya kalau dari standing hukum penuh dengan masalah. Nah, kemudian beliau juga menanyakan pada saya bagaimana sih status alat bukti dan prosesnya kalau dalam pendekatan perundang-undangan. Ya saya bilang, saya sampaikan bahwa dari aspek yuridis itu tidak bisa menjadi otoritas orang di luar penegak hukum. Nah, secara etis juga kalau itu secara yuridis mengandung masalah, tentu tidak bisa dipandang sebagai legal evidence, begitu loh ya. Pak Firman, itu, bagaimana untuk membuktikan tadi yang diajukan laporan ini terkait dengan pencemaran nama baik juga fitnah yang dituduhkan kepada Menteri SDM Sudirman Said? Apa bukti-bukti yang dimiliki pihak Anda? Jadi ini kan saya mulai dari penjelasan itu. Nah, kemudian tadi saya katakan beliau mencoba memilih alasan rasional, ya, bahwa ya sudah kalau secara hukum penjelasannya seperti itu dan cara-cara yang dilakukan seperti yang saya sampaikan itu di luar otoritas yang berwenang, maka secara prinsip hukum itu tidak bisa memiliki validitas apapun. Nah, namun di dalam perjalanannya kan berkembang secara kondisional Pak Sudirman Said menyampaikan statement-statement secara terbuka yang sangat konklusif menyangkut diri beliau. Persidangan MKD berjalan, terus kemudian beliau sebagai pengadu sudah memberikan semacam perspektif kepada masyarakat bahwa Pak Setia Novanto betul mencatat nama presiden dan kemudian mencatat nama wakil presiden, berikut juga permintaan saham, padahal realitasnya tidak demikian. Oke, artinya ada opini publik yang berkembang yang dianggap oleh pihak Pak Novanto ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kalau kita lihat Pak Firman juga Pak Akbar juga Mas Febri, betapa kasus ini menjadi melebar. Satu, di sisi lain dilaporkan balik Sudirman Said. Di Kejaksaan Agung diproses juga secara hukum. Di MKD, Pak Akbar, tadi pimpinan MKD Kejaksaan Agung untuk minta rekaman asli, tapi tidak diberikan oleh Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana kelanjutannya ke depan kalau tidak diberikan rekaman asli ini? Begini loh, ini bicara soal barang bukti dan sampai ke kejaksaan segala, sebenarnya itu adalah jalan tengah dari perbedaan tajam di sidang mahkamah yang tertutup itu. Ya, sebagian teman-teman di hakim mahkamah mengatakan karena ini adalah sidang etik, maka kemudian jangan diperlakukan seperti sidang pengadilan negeri dan pidana. Ini etik. Satu. Yang kedua, si pemilik rekaman alias yang merekam di hadapan sidang majelis mengatakan
ya benar saya yang merekam, ya benar alatnya saya yang punya dan sekarang ada di kejaksaan, ya benar semua orang itu berbicara seperti ini dan itu, dan kita verifikasi suara per suara pada saat persidangan itu. Dan dia mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan ini. Gitu ya. Tetapi ada juga sebagian teman-teman di sidang mahkamah mengatakan, oh tidak bisa, harus dihadirkan alat perekam itu. Sebenarnya tuntutan ini pun sebenarnya sudah naik satu level, karena pada saat kita memeriksa Pak Sudirman Said, Ma'ruf Samsudin, di situ yang dimintakan oleh mahkamah waktu itu adalah, ya saya sudah serahkan ke kejaksaan, kemudian waktu itu saya ingat loh ya, sidangnya itu, mahkamah sidang meminta ya sudah tanda bukti penyerahan saja kepada kejaksaan. Tapi kan naik menjadi barang bukti. Bertarung sampai malam setelah kita periksa Pak Setia Novanto malam itu. Ini kan kok muter-muter gitu, ya sudah jalan tengahnya. Tetapi kan wajar juga kalau kemudian Pak Ma'ruf Samsudin mengatakan atau membuat surat seperti yang dibacakan oleh saudara Junimar Girsang tadi, tidak mau menyerahkan kepada siapapun kecuali kepada kejaksaan. Sekarang saya tanya, kalau diserahkan ke MKD, emang mau disimpan di mana? Mau disimpan di kulkas. Nah, tadi ya kan? Sementara pimpinan MKD lain, juga anggota MKD lainnya bersikukuh harus dibuktikan dulu, ini alat bukti yang asli harus diperdengarkan. Kalau saat ini tidak diberikan oleh Kejaksaan Agung, itu bagaimana yang saya maksud tadi. Kan ini kan si perekam ini sudah mengatakan, saya yang merekam, alatnya sama saya, sudah saya serahkan ke kejaksaan, yang bicara ini itu. Ini kan sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau Pak Akbar melihat ini sudah lebih dari cukup, sementara rekan-rekan lainnya di MKD tidak memandang yang sama, lalu seperti apa nanti jalannya? Apakah bisa diputuskan ada pelanggaran etik atau tidak, atau justru sebaliknya? Bagus. MKD tentu saja berbeda dengan sidang-sidang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung. Ini adalah etik, di mana sebenarnya dia adalah alat kelengkapan DPR. Yang ingin saya katakan, mau tidak mau, maka tentu saja ini bau-bau politiknya itu tidak akan bisa hilang. Saya berbicara tentang tarik ulur. Tetapi kalau saya sih sederhananya begini sebenarnya. Bayangin aja, kita kan menggunakan jubah merah nih, jubah hakim. Saya ngeri-ngeri juga tuh makanya tuh. Dipanggil yang mulia. Kan, dipanggil yang mulia. Seharusnya itu kita melepaskan beban kita sebagai partai. Yang saya sayangkan sebenarnya kepada saudaraku Mas Firman, ini kawan baik saya loh. Pengacaranya Mas Novanto ini adalah kenapa tidak memberikan kesempatan kepada Pak Novanto? Saya tidak tahu siapa yang memberikan saran untuk itu. Kenapa tidak menggunakan momen menjelaskan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia pada sidang terbuka? Kenapa meminta tertutup? Kita akan tanyakan ke Pak Firman, kenapa kekeh untuk meminta sidang tertutup padahal publik menunggu-nunggu? Apabila benar memang Pak Novanto tidak melakukan ini, kenapa harus tertutup dari publik? Baik, makasih Mbak Rizka. Yang mulia Pak Akbar Faisal, Edi, tentu ya pasti bukan pendapat saya, tapi pendapat yang merujuk pada undang-undang. Nah, ya tentunya pasal 132 itu adalah rule. Memang tegas, ya ekspresif verbis dinyatakan di situ bersifat tertutup. Jadi dalam pendapat saya kepada beliau, apa mungkin Pak Setia Novanto melanggar undang-undang melakukan itu? Itu kan juga pasti dipikirkan oleh beliau. Nah, beliau berkontemplasi, merenung, ya kemudian ya tentu beliau harus kembali kepada semangat ketentuan undang-undang. Bagi Speaker of the House, sebagai Ketua DPR tentu tidak boleh melakukan langkah-langkah yang keluar dari koridor. Mengapa kesempatan ini digunakan oleh Pak Novanto untuk menjelaskan kepada publik? Pak Firman? Halo. Ya, Pak Firman, kenapa kesempatan ini justru tidak dimanfaatkan oleh Pak Novanto kepada publik menjelaskan jikalau memang Pak Novanto yakin tidak ada pelanggaran etik di sana? Jadi perlu ini ya disampaikan. Sebenarnya semangat beliau ingin menyampaikan, tapi semangat itu kan harus diletakkan pada proporsinya, diletakkan pada regulasinya. Proporsinya beliau ingin terbuka, tetapi karena undang-undangnya tidak membuka kemungkinan itu, ya secara ekspresif verbis ya dia harus patuh pada rata-ratanya itu aja di penjelasannya, Mbak. Mas Firman, kalau saya mohon maaf, mohon maaf saudaraku, kalau saya menurut saya ini saran yang keliru ya.
realitasnya dua terperiksa yang sebelumnya itu terbuka, dan kalau boleh kita anggap ini sebuah pertempuran, pelurunya itu sudah berhamburan. Menurut saya, dengan meminta rapat tertutup, maka kemudian siapapun yang memberi saran, atau Pak Novanto sendiri, itu membiarkan dirinya tertembus peluru tanpa sebenarnya memberikan kesempatan pada dirinya untuk membuat tameng, padahal tamengnya itu bisa saja kuat kalau memang ternyata tidak terjadi apa-apa. Yang kedua adalah, monggo Mas. Jadi ya karena road to justice-nya, road of the law-nya, jalan hukumnya memang seperti itu. Saya pun kan tidak punya otoritas apa-apa, Pak Akbar. Kalau untuk memberikan tafsir lebih dari itu, karena level positifisnya pasal 132 menyatakan begitu, Bapak. Kan yang tanda tangan semua kan, Bapak. Baik, jadi Pak Firman berpegangan bahwa di UMP 3 semestinya ini tertutup. Kita ke Pak Febri. Mas Febri, melihat ini, semestinya kalau tadi Pak Akbar bilang sudah bisa jalan kok, sudah ada bukti-buktinya, tidak usah nunggu rekaman asli, tapi di sisi lain anggota MKD sebaliknya terus meminta bukti asli tidak diberikan ke Kejaksaan Agung, akan kemana larinya? Optimistiskah ini bisa selesai? Kalau kami sudah tidak optimis ya dengan MKD. Ya, kalau di kacamata publik, seketika sidang itu menghadirkan dua saksi dan satu pelapor, satu saksi sebelumnya, itu juga cukup publik menaruh harapan terhadap MKD. Tapi ketika pemanggilan Pak Setia Novanto oleh MKD itu dilakukan secara tertutup, itu harapan itu jadi buyar. Kita sudah berharap sebelumnya ya, kecewa juga waktu putusan dengan kasus Donald Trump. Kita berharap bahwa MKD benar-benar bisa menegakkan kehormatan DPR. Tetapi ketika persidangan mendengar kesaksian dan jawabannya Pak Setia Novanto itu tertutup dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, akhirnya kita jadi ragu lagi. Ya, ini kayaknya sudah anti klimaks. Nah, sekarang ada alat bukti yang asli atau tidak ini? Kalau alat bukti, alat rekaman, kita lihat substansi saja. Kalau misalkan pengacara atau Pak Setia Novanto meragukan substansi yang berbicara di situ adalah bukan yang dia sampaikan, sebenarnya kan ada teknologi untuk melihat apakah benar itu suara Pak Setia Novanto atau tidak. Kalau lihat dari sisi legal atau tidak, ini kan bukan persidangan seperti tadi saya sampaikan Bang Akbar, persidangan pidana atau persidangan perdata begitu. Tapi ini kan sedang kode etik. Kalau kode etik itu kan yang penting apakah benar bukti-bukti yang ada itu memang melanggar etik begitu. Tidak perlu lagi mempertanyakan soal apakah itu perekaman itu legal atau tidak, apakah tindakan pelapor atau alat bukti itu legal atau tidak. Ini yang penting itu substansi harus digali. Ya, karena kan kalau bicara etika sebenarnya bukan lagi bicara aturan, tapi bicara hati. Nah, bicara soal proses yang berjalan di MKD, terakhir Pak Syarifudin Suding menyatakan bahwa malu dong kalau Kejaksaan Agung nanti yang duluan justru menetapkan bagaimana kasus ini berlanjut meskipun dari sisi hukum itu. Jadi dari MKD gimana nih? Saya bahkan sempat mengatakan dengan sedikit agak ekstrim, mengatakan ya sebenarnya ini kalau begini jalannya MKD ini, apalagi kalau Kejaksaan lebih dulu bertindak. Bertindak itu artinya lebih dulu ada keputusan, MKD ini ke laut. Tetapi kan saya tidak boleh menyerah. Maka kemudian tadi kami berkoordinasi, saya berharap hari Kamis yang akan datang sudah ada putusan. Kelihatannya kami mencoba untuk berkonsolidasi, apapun itu. Kejaksaan lebih dulu mengambil keputusan, monggo silakan, itu adalah ranah hukumnya. Tetapi untuk etiknya sendiri, di DPR kami sedang usahakan supaya selesai. Bukan apa-apa. Saya sangat berharap sebenarnya putusan dari MKD ini menjadi entry point bagi MKD sendiri dengan berbagai keputusannya yang jujur memang agak kontroversial ya sebelumnya, dan juga DPR secara keseluruhan untuk mendapatkan kembali apresiasi dan simpati publik. Ini dia, simpati publik rasanya sudah hilang seperti tadi Mas Febri katakan, sudah. Saya tidak boleh sebagai anggota DPR, saya tidak boleh pesimistis. Saya akan mencoba terus bersama dengan masih banyak sekali orang-orang baik di DPR. Bahwa kemudian DPR seperti yang teman-teman di ICW selalu mengatakan inilah itulah, saya terima. Tetapi kalau kemudian ternyata kami juga harus putus asa dan kemudian larut dengan kerusakan-kerusakan yang ada, kayak apa DPR kita? Nggak bisa. Kami harus tetap optimis. Ya, kalau ya kita yakin lah bahwa di DPR tidak semuanya bobrok.
ya, tapi ada juga anggota DPR yang baik. Tapi namun demikian nampaknya kekuatan yang baik ini belum cukup kuat. Kekuatan yang baik ini belum cukup kuat di DPR. Kita lihat sudah ada 3 sidang sebelumnya. Pertanyaannya sampai sekarang adalah sudah bisa didugakah ada pelanggaran etik atau tidak? Kita akan bahas ini lebih lanjut usai jeda di Kompas Kota. Saya masih bersama dengan Akbar Faisal, anggota MKD fraksi Nasdem, juga ada Febri Hendri, peneliti dari ICW, dan lewat sambungan telepon juga ada Firman Wijaya, pengacara dari Setia Novanto. Pak Akbar, jadi sampai sekarang itu sudah bisa ditentukan belum? Kira-kira sudah ada dugaan pelanggaran etik atau tidak? Begini sebenarnya ya, tentu saja masing-masing orang, terutama ketika 2 pemeriksaan saksi sebelumnya itu sudah punya konstruksi di benak masing-masing. Kami pun di sidang mahkamah itu sudah pasti punya. Saya sendiri ketika bertanya sama Pak Novanto itu membuat konstruksi kasus itu sampai memilahnya pada 4 bagian dan berikut dengan pasal-pasal pelanggarannya. Sebenarnya itu yang saya sayangkan. Saya sebagai anggota MKD, tugas saya adalah menjaga harkat dan martabat anggota dewan, termasuk Pak Novanto. Makanya kemudian saya sedih banget ketika kemudian beliau memilih untuk tertutup. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika misalnya dibuka di situ, maka kemudian kita bisa menunjukkan. Saya misalnya bisa bertanya secara fair. Apakah benar Pak Sudirman Said misalnya melaporkan ke MKD ini tidak ada maksud lain? Apakah benar Pak Ma'ruf Samsudin? Anda ingat kan ketika saya memeriksa Pak Ma'ruf Samsudin, saya tanya, ini kenapa? Apakah karena Anda gagal memperpanjang kontra untuk kemudian, saya tanya seperti itu kan gitu. Itu juga sebenarnya yang saya ingin sampaikan ke Pak Novanto. Tapi kan kemudian tertutup. Sudah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali pada pertanyaan Anda, maka kemudian menurut saya sebenarnya sudah jelas. Maka saya ingin mengatakan bahwa kalau kemudian ternyata sidang Mahkamah Dewan ini kemudian berakhir tanpa ada apa-apa, maka ya sudah, saya ingin mengatakan mohon maaf, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian awal, kami sudah dan sedang berkomunikasi dengan teman-teman para hakim mahkamah. Kami setidaknya bersepakat bahwa iya, kami harus menyelesaikan ini dengan elegan, betul-betul fokus pada tujuan dari mahkamah ini. Jika tadi ujungnya adalah terbukti misalnya, tapi tidak ada sanksi yang tegas, berarti Mas Febri, masyarakat kecewa 2 kali ya? Iya, masyarakat kecewa 2 kali karena sejak awal ketika sedang itu dibuat terbuka, banyak informasi yang cukup mengejutkan, yang membuat, oh ternyata begini loh kelakuan elit kita di Indonesia. Oh ternyata mereka kalau misalkan menyalahgunakan kekuasaannya itu, menggunakan kewenangannya itu mintanya saham, ya kan? Dan kemudian ketika sidang itu menjadi tertutup, ya saya balik lagi jadi tertutup, ya masyarakat jadi kecewa ya, seperti yang tadi disampaikan Bung Akbar sampaikan tadi itu, bahwa mereka ingin langsung mendengar apa jawaban Pak Setia Novanto atas tuduhan-tuduhan, atas rekaman itu, begitu. Tapi kan jawabannya kan tidak diketahui. Bahkan yang beredar sekarang kan rekaman dan transkripnya yang kalau menurut kami juga tidak menjawab substansi dari rekaman itu. Apakah betul dia menyampaikan meminta saham, kemudian menyatakan bahwa itu nanti akan dibagi dengan presiden, dengan wakil presiden, begitu. Nah kalau iya, ya kalau tidak misalkan, dia tinggal jawab tidak aja bahwa itu bukan saya, begitu. Nah nanti kan tinggal kita buktikan saja rekaman itu sesuai nggak dengan, ya kan ada teknologi juga untuk mengatakan bahwa itu benar, cocok dengan frekuensi suaranya. Untuk membuktikan ini jadi ditunggu masyarakat. Tapi kalau kita lihat Pak Akbar di sidang terakhir saja misalnya, publik sudah berharap kalau lihat, ayo didorong terbuka dengan sebagian besar anggota dewan pada awalnya anggota MKD, tapi ujung-ujungnya tiba-tiba tertutup. Nah kekuatan ini bisakah dilawan oleh Pak Akbar misalnya dengan teman-teman lain yang memiliki pendapat bahwa ayo semuanya terbuka saja, semuanya transparan saja. Tapi kalau ujung-ujungnya seperti kemarin lagi gimana? Realitasnya memang pertarungan itu ada ya di internal. Saya tidak bisa menafikan itu. Dan saya rasa publik juga tahu ya dari masing-masing penyikapan masing-masing anggota dewan.
saya misalnya, terus Pak Suding, Pak Guntur Sasono, Pak Darisal, Pak Judimar, bahkan ketua sendiri Pak Suraman Hidayat, jelas dari PAN juga begitu. Tapi saya berharap ke depan ini, seperti yang saya katakan tadi, saya berharap di hari Kamis sebelum reses itu sudah ada keputusan. Jadi kira-kira Kamis, Rabu dan Kamis itu akan ada 2 keputusan ya, yang bagus bagi negeri ini. Pertama, soal hasil dari kami di Komisi 3 untuk fit and proper test calon ketua KPK, komisioner KPK, dan juga kasus ini. Saya berharap sama sekali jangan sampai kasus ini tidak selesai sampai Kita bicara soal yang dipanggil, masa reses gitu ya. Bicara soal ini, Pak Akbar, izin saya potong. Terakhir, Menko Polhukam Pak Luhut Panjaitan menyatakan bahwa ayo dong, bahkan sempat bercanda kepada media, doronglah biar MKD panggil saja saya. Dalam hal ini Menko Polhukam, untuk menjelaskan semua ini, ada rencana untuk memanggil Menko Polhukam? Kalau saya sih Pak Luhut ya sudah jelaskan saja ke kejaksaan gitu. Kenapa sampai 66 kali namanya di situ? Kami akan mengadili yang namanya Pak Setia Novanto, karena itu adalah anggota dewan. Ya. Gitu ya. Ya sudahlah, kalau yang namanya Reza Halid, Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya sudah berurusan dengan kejaksaan deh. Gitu ya. Karena itu sudah masuk ke ranah hukum gitu. Jangan sampai kemudian terlalu bersemangat mau dipanggil ke MKD tapi nggak mau dipanggil ke kejaksaan. Atau barangkali lebih bagus kalau Pak Luhut minta saya tolong diperiksa deh oleh kejaksaan. Gitu. Dan KPK barangkali. Oke, bicara soal ini tadi ada KPK di sana yang nantinya juga teman-teman atau publik juga mendorong, apakah ada nih korupsi atau tidak, tindak pidana korupsi atau tidak dari pemufakatan jahat yang saat ini juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, Mas Febri? Ya, kalau pemufakatan jahat, kalau kami jelas ada ya. Kenapa? Karena ini ada semacam kesepakatan antara 2 pihak dan itu disampaikan ya kepada pihak yang memang memiliki itu, dan kesepakatan meminta saham itu kan kita bisa nilai sementara sebagai indikasi kesepakatan. Walaupun belum ada saham yang diterima pada saat itu. Tapi kan itu termasuk upaya atau percobaan untuk di situ. Pembuktiannya sulitkah? Dalam bahasa hukum itu kita sebut dengan mens rea-nya sudah ada. Iya, kira-kira begitu. Niat jahatnya sudah ada, dan alat bukti sudah ada tuh, rekaman juga ada, kesaksian juga sudah ada, begitu. Yang membuat saya tuh dongkol itu gini loh. Saya pada saat mendengarkan rekaman itu ya, ada bukannya gini. Ya kita berempat saja ya yang tahu ya. Ini kita jangan sampai ada yang tahu. Dongkolnya saya itu, loh ini kan menyangkut negara saya. Loh kok cuma mereka berempat saja yang pengen tahu gitu. Emangnya kita ngontrak di negara kita ini. Saya sebagai anak negeri ini, apalagi orang-orang di Papua sana, itu harusnya tersinggung. Saya tersinggung dengan itu. Ini kata orang di pasar Palmera di depan sini, emang ini negeri moyangmu aja gitu kan. Nah, maka untuk itulah kemudian kita konstruksikan kasus ini masuk pada tata aturan kita yang disebut dengan Undang-Undang MD3, kemudian tata tertib beracara dan kasusnya sudah MKD terbaca, sendiri. tapi kalau dilihat dari persidangan MKD kemarin, berusaha untuk ditutupi, dilindungi yang terlampau. Kalau tidak bisa, kebenaran tetaplah kebenaran. Percayalah. Saya percaya betul itu. Kan ini prosesnya kan ada orang yang dituduh bersalah, ada orang yang bersalah itu mengikuti proses persidangan. Dia tentu berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dari mana ada maling yang mengaku maling? Untuk di Indonesia, kalau di daerah di luar negeri kan kita udah tahu, baru dituduh sedikit saja udah mundur kan, baru sedikit aja udah dia udah bunuh diri misalnya begitu kan. Kalau di Indonesia kan berbeda, ya kan? Bahwa pemimpinnya yang sudah jelas terang benderang dia bersalah, masih aja mengaku dia tidak bersalah begitu. Tapi pelurunya sekarang makin banyak ditembakkan. Terakhir bahkan Pak Nov, seperti kita bahas di awal tadi dengan Pak Firman, sayang sekali sambungan kita terputus dengan Pak Firman. Tapi tadi malah melaporkan balik Menteri SDM Sudirman Said. Jadi hilangkah ini, kemana sebenarnya arah kasusnya? Ya. Siapa yang patutnya dicemarkan atau melaporkan karena pencemaran ini menurut Anda? Yang namanya juga usaha ya. Tidak apa-apa lah gitu ya. Tapi saya sih berharap sebenarnya. Ini Pak Novanto ini orang baik loh. Saya kenal baik. Masih bilang baik ya Pak ya? Sebagai manusia baik lah. Oh baik ya. Bahwa kemudian dia menggunakan, setidaknya pada barang-barang bukti yang kita temukan, alat bukti yang kita temukan, menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu yang bermasalah. Tetapi manusia, kalau saya melihatnya, ini orang baik yang berada pada tindakan yang salah gitu kan. Maka untuk itu menurut saya, kalau saya boleh berbicara sama Pak Novanto di depan saya, Pak Novanto, saya rasa inilah barangkali saatnya Anda menunjukkan kenegarawanan ya. Kita ambil sikap, tetapi kalau ternyata
Pak Novanto juga masih tetap mau melanjutkannya, ya silakan saja. Cuman menurut saya oke, biarkan juga proses hukum berjalan ya, baik di MKD sendiri maupun di kejaksaan. Karena yang saya dengar sebenarnya di kejaksaan sudah jauh lebih dari cukup. Yang saya khawatirkan sekarang ini adalah sebuah lembaga bernama MKD. Apa sih Mbak dengarkan? Sebuah lembaga bernama MKD yang berada pada sebuah naungan bernama DPR, ini yang harus saya jaga. Sebagai anggota DPR harus saya jaga. Itu tentu jadi harapan publik. Tapi kami sebagai publik yang kemarin tidak bisa melihat langsung ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Apa sih yang membuat begitu alot? Apa sih yang begitu membuat susah publik melihat kasus ini secara terang benderang, Pak Akbar? Kalau saya sih sebenarnya ya jelas ya, meskipun tertutup saya udah bisa, meskipun ya seandainya saya bukan hakim sidang mahkamah ya, saya udah tahu bahwa apalagi dengan model dan argumentasi atau pertanyaan yang diajukan oleh sebagian anggota mahkamah itu udah jelas saya. Dan saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan saya kepada Pak Novanto semuanya dia bantah bahwa pernah terjadi pertemuan itu, dan dia juga bantah bahwa suaranya itu dalam rekaman itu adalah suara dia. Artinya dia bantah. So, nggak apa-apa. Biarkan kami ini dalam posisi sebagai hakim tanda petik di sidang mahkamah ini, biarkan kami yang memutuskan. Saya akan memutuskan yang terbaik bagi Pak Novanto sebagai anggota Dewan, dan juga bagi DPR dan bagi bangsa ini. Saya tentu saja tidak boleh mendahului itu dan mengatakan ini kepada Anda dan kepada publik, tapi saya sudah punya apa kira-kira putusan yang akan saya ambil. Kalau saya jadi Bung Akbar Faisal, kalau sudah melihat fenomena bahwa MKD akan melakukan soft landing, istilahnya terolah begitu ya, saya akan keluar dari MKD. Ya, untuk menunjukkan bahwa sudah ada gejala yang tidak betul dengan MKD. Bahwa MKD yang bertujuan untuk menaikkan harkat dan martabat kehormatan DPR. Ketika ada upaya untuk mencoba membalikan keadaan kasus ini sudah tidak betul. Mas Febri, saya mohon maaf memberitahu Anda, berbeda antara DPR dengan katakanlah misalnya organisasi Karang Taruna atau LSM. Kalau saya keluar dari situ kemudian ternyata katakanlah pengambilan keputusan di situ dan kemudian saya tidak ada dan kalah, apa yang harusnya saya perjuangkan? Betapa saya merasa bersalahnya. Yang kedua, taklah bagus kemudian sedikit-sedikit keluar, kita tarung di situ. Saya tentu saja tidak ingin mengatakan kepada Anda bahwa betapa saya mencoba menjaga marwah DPR di dalam MKD itu namanya ria, saya sombong. Tetapi kalau kemudian saya lakukan itu, dan kemudian teman-teman di dalam bertarung dan kemudian kalah katakanlah misalnya ketika terjadi voting ya, bagaimana saya? Bagaimana bangsa ini? Bagaimana harkat dan martabat DPR? Sebagai sebuah sikap yang patriotik dan ekstrim, ya pernah saya lakukan itu, Mas. Mari kita sekarang berbicara solusi, Pak Akbar juga Mas Febri. Publik tentu menunggu proses ini berjalan dan menunggu apa hasilnya yang bisa diketuk oleh MKD, dan juga publik akan mengawasi. Saya ingin melihat dari dua kacamata. Satu dari publik, bagaimana mendorong, apa yang bisa publik lakukan untuk mendorong proses ini baik secara etik maupun secara hukum bisa berjalan secara transparan. Dan dari sisi MKD, bagaimana pula publik bisa percaya kepada MKD kalau melihat 3 sidang sebelumnya publik justru bertanya-tanya ini mau di sidang substansinya atau tidak? Dari mulai Mas Febri dulu. Ya, kalau bagi kami ya, sidang MKD kan sidang untuk menegakkan kehormatan dan martabat DPR. Seharusnya yang dipermasalahkan substansi. Apakah betul telah terjadi pelanggaran etik yang dinilai bisa merendahkan martabat dan kehormatan Dewan. Nah, tidak perlulah berkutat soal legalitas alat bukti dan segala macam. Ya, sebenarnya kalau bicara etik itu ada bicara di nurani. Kalau nurani Anda mengatakan bahwa itu salah, sudah masuk pelanggaran etik, begitu. Tapi kalau tidak, oke. Ya, dan ini kan sudah terang benderang, sudah sangat jelas bahwa itu adalah pelanggaran etik. Jadi kalau tidak perlu lagi lah bersandiwara, harus mengejar lagi dan segera diputuskan. Nah, sekarang begini, kalau melihat gejalanya, kan memang ada upaya untuk melepaskan jeratan pelanggaran etik ini. Nah, kita sudah lihat kan buktinya bahwa persidangan terakhir yang seharusnya terbuka menjadi tertutup. Itu adalah upaya untuk meloloskan dari itu. Dan terakhir, pertanyaannya adalah akan seperti apa putusan? Akan seperti apa putusan ini? Ya, saya setuju tadi pada yang dikatakan oleh Mas Febri ya. Saya pada Anda. Tapi
pada saat bertanya saja kepada Pak Novanto itu saya bikin konstruksi kasus, dan saya rasa sayangnya tidak terbuka supaya publik bisa menilai kira-kira. Tapi yang saya katakan bahwa saya, Prof. Faisal, dari fraksi Partai Nasdem, di anggota hakim Mahkamah Konstitusi, tidak akan pernah mengkhianati tugas saya sebagai hakim di situ, karena sungguh-sungguh nama hakim itu kan sangat berat sekali. Kalau anggota DPR itu perwakilan rakyat, kalau hakim itu perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Meskipun memang saya bukan hakim seperti yang seharusnya, yang dikenal orang, tapi insya Allah mohon doanya. Saya sedang mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman agar kemudian kita kembalikan kasus ini ke track yang sebenarnya. Publik tentu berharap Yang Mulia memutuskan hasil yang mulia pula untuk publik. Terima kasih banyak Pak Akbar Faisal. Terima kasih juga Mas Febri telah bergabung di diskusi kita pada petang ini, dan sebelumnya juga ada pengacara dari Setia Novanto, Firman Wijaya, telah bergabung di diskusi ini. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi pilkada serentak sudah berlalu. Namun semua pihak terkait ini mengevaluasi jalannya pesta demokrasi serentak perdana di Indonesia.